warna biasa, yang satu warna special color, teman-teman. Kalau misalnya kalian halo, balik lagi bersama gua Kev di Cat Therapy, dan sekarang gua tidak akan ngebahas barang baru teman-teman ya, karena belum pada datang juga. Tapi gua akan ngebahas mengenai Tomica, teman-teman. Seperti yang kalian lihat ya di thumbnailnya, teman-teman ya. Bagaimana cara mendeteksi Tomica yang akan langka, teman-teman. Ini banyak banget pertanyaan yang datang ke gua melalui komen juga, ada juga yang DM juga, teman-teman ya. DM di Instagram ya, teman-teman ya. Ada yang nanya, yang ini bakalan langka nggak om? Yang ini bakalan langka nggak om? Ya kan, banyak banget tuh yang kayak gitu-gitu tuh ya. Di sini gua akan bahas, teman-teman ya. Kalau Tomica itu share garis besar, teman-teman ya, share garis besar. Untuk kita menentukan langka atau tidaknya ini ke depannya, kalau untuk Tomica itu sedikit rada susah, teman-teman ya. Sedikit agak susah. Kenapa? Karena Tomica, karena di produksi Tomica itu kita tidak tahu kapan discontinue-nya, kapan satu mobil-mobilan itu discontinue atau di stop produksinya, teman-teman ya, sama Tomicanya dan diganti dengan nomor lain. Itu kita tidak tahu, teman-teman ya. Itu hanya perusahaannya doang yang tahu ya. Kadang-kadang gini, ada satu nomor yang bertahun-tahun ya, ada bertahun-tahun gitu ya. Misalnya kayak nomor-nomor kayak traktor lah, gitu-gitu ya, kebanyakan ya. Traktor ataupun kebanyakan traktor sih, ya itu udah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, teman-teman. Sampai waktu itu gue pernah ngeliat Tomica yang sampai saat ini dia belum discontinue, teman-teman ya. Gue lupa nomornya nomor berapa gitu ya. Tapi sampai saat ini belum discontinue ya. Belum discontinue dan masih tetap terus diproduksi gitu, teman-teman ya. Itu sekitaran mungkin ada lebih dari 5 tahun ya. 5 tahun dia masih tetap berjalan produksinya. Tetapi ada juga yang Tomica yang misalnya tahun ini keluar, ternyata tahun besok itu sudah di stop produksinya, teman-teman ya. Ada yang kayak gitu, teman-teman. Ada yang kayak gitu. Ada yang setelah 2 tahun dia langsung stop produksi, diganti dengan nomor lain. Ada yang cuma 1 tahun ya dia produksi terus kemudian diganti dengan nomor lain. Nah, itu yang bikin susah, termasuk gue juga ya. Nggak bisa mendeteksi Tomica mana aja yang bakalan langka, teman-teman ya. Itu agak susah ya, teman-teman ya. Tetapi sini gue akan kasih tips-tips ya. Bukan tips sih, tapi kayak ya janganlah sedikit-sedikit ya. Misalnya kalian beli Tomica reguler ya. Tomica reguler itu sekarang kan ada 2 ya. Yang satu yang warna biasa, yang satu warna special color, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu yang mana nih yang langka nih ya, dan mobilnya sama nih, teman-teman, kalian beli yang special color, teman-teman. Kenapa? Karena itu diproduksinya itu dalam jangka waktu cuma setahun doang biasanya, dan setelah setahun kemudian dia sudah tidak diproduksi lagi, teman-teman ya. Jadi pada saat keluar yang special color itu tahun depannya sudah nggak diproduksi lagi gitu ya. Dan kalian tahu kan ciri-cirinya ya, special color itu yang kayak apa nih, yang kayak gini nih. Dia kalau misalnya ada di boxnya itu seperti gambar di sini ya, dia di boxnya itu dia ada dalam kurungnya itu ya. Dalam kurung tuh ya, di tulisan ininya ya, tulisan nama mobilnya, teman-teman ya. Itu special color, teman-teman. Itu termasuk juga dengan Tomica Premium ya. Tomica Premium juga kayak gitu. Sekarang kan ada muncul yang special colornya ya, yang boxnya warna merah yang seperti ini ya. Kalau Tomica Premium sih udah ketahuan ya. Ini pasti yang special color ini pasti bakalan limited gitu kan. Pasti bakalan limited, teman-teman. Nah, kalau sekarang seperti itu, teman-teman ya. Dia dibedakan seperti itu. Tetapi ya kalian juga masih sering-sering update sebenarnya, teman-teman. Kalau misalnya sering-sering update Tomica ya, misalnya ya contohnya kayak yang tadi yang gue bilang, misalnya dia tahun ini diproduksi, kemudian ternyata tahun depannya discontinue. Nah, itu yang sudah diproduksi itu akan dibiarkan habis dengan sendirinya, teman-teman ya. Habis dengan sendirinya sampai akhirnya dia diganti dengan nomor yang baru, teman-teman ya. Jadi kalian mesti tetap update tuh untuk Tomica ya. Nomor ini apakah sudah ganti, nomor misalnya nomor 1 misalnya apakah sudah diganti dengan mobil yang baru. Kalau misalnya sudah diganti dengan mobil yang baru, berarti nomor 1 yang itu berarti sudah akan mulai langka, teman-teman ya. Akan mulai langka ya, bukan langka ya, akan mulai langka. Karena gini, karena produksi Tomica reguler itu biasanya dia kan jutaan ya di seluruh dunia, teman-teman. Seluruh dunia. Nah,
itu kan ketika itu discontinue dia nggak bisa langsung langka gitu kan, jadi ada prosesnya lagi gitu kan, jadi mesti nunggu lagi mungkin setahun lagi sudah mulai langka gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Itu dari Tomica reguler teman-teman ya. Kalau dari Tomica Premium juga sama juga konsepnya kayak gitu juga teman-teman ya. Ketika dia sudah discontinue itu lama-kelamaan mulai langka teman-teman, lama-kelamaan mulai hilang dari pasaran ya, hilang dari pasaran, dan kalaupun ada mungkin harganya sudah naik sedikit gitu, biasanya kayak gitu ya. Dan kemudian untuk mendeteksinya lagi yang versi limited teman-teman ya, versi limited, contoh satu contoh Dream Tomica Initial D teman-teman ya, Dream Tomica Initial D. Pertama kali keluar biasanya dia harganya harga standar ya, harganya mungkin 65.000, 70.000 gitu-gitu ya. Tomica yang Dream Tomica, contohnya Dream Tomica Initial D. Itu memang bakal banyak gitu di pasaran gitu kan. Bakal banyak di pasaran gitu. Tidak terlalu limited ya. Tetapi di sini yang gue maksud limitednya itu adalah dia memang spesifik untuk mobil Initial D teman-teman. Initial D komiknya ya, Initial D komiknya, dan banyak juga ya, ada yang Batman ya, kalau Dream Tomica Batman, Transformer gitu-gitu ya, dan Jurassic Park juga gitu-gitu, dan Back to the Future juga ada gitu kan. Dream Tomica. Nah pada saat keluar memang harganya segitu gitu standar, tetapi lama-kelamaan gitu, lama-kelamaan dia akan stop produksi gitu kan, stop produksi, dan kemudian langkanya jadi langka alami teman-teman ya, langkanya karena memang produksinya sudah di stop gitu loh, tidak dilangka-langkain teman-teman. Biasanya kalau Tomica kayak gitu. Jadi kalian mesti melihat mobilnya apa teman-teman ya. Mobilnya apa dulu ya. Kalau mobilnya cuma sekedar Trueno gitu ya, Trueno kayak di Tomica Premium itu kayaknya bakalan lama. Tapi kalau misalnya mobilnya Trueno ya, mobilnya AE86 yang versi Initial D ya kan, kalian bisa melihat itu ya. Maksudnya oh ini dari seri Initial D nih, wah ini mendingan gua simpen gitu kan, gua simpen dan kita lihat nanti harganya berapa gitu kan. Dan ya terbukti juga itu kan, kayak waktu itu pengalaman gue Initial D yang cupnya warna hitam ya, kalau nggak salah warna hitam ya, warna hitam itu gue stok setengah lusin teman-teman. Itu gue stok setengah lusin ya, gue inget banget, gue beli setengah lusin Initial D warna cupnya warna hitam gitu kan. Kemudian setelah harganya sudah mulai naik gitu kan, itu sekitar cukup lama sih gue ininya ya, nyimpennya ya, sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun 5 tahun kalau nggak salah ya. Setelah itu baru gua jual teman-teman. Tapi jelas dulu gue belinya sekitar 49.000 kalau nggak salah ya, dan sekarang harganya kalian lihat sendiri kan, Initial D yang Dream Tomica itu harganya segitu teman-teman ya. Karena sudah discontinue gitu kebanyakan ya, sudah discontinue. Kemudian yang baru-baru teman-teman ya, kemarin juga ada pertanyaan juga ke gue gitu kan, Om, Tomica Premium Unlimited itu apakah bakalan langka gitu Om gitu, apakah bakalan kedepannya bakal langka atau enggak gitu loh. Itu juga unpredictable teman-teman ya, tidak bisa diprediksi juga ya, terutama yang karena itu kan kalau Tomica Premium Unlimited itu dia kan dari film-film ya, mobil yang digunakan di film-film gitu kan. Itu jadi semuanya tergantung kolektornya juga gitu loh. Kalau misalnya kolektornya suka dengan mobilnya, jadinya mobil itu bakalan cepat habis gitu teman-teman. Salah satu contoh yang cepat habis adalah Tomica Premium Unlimited yang nomor 1 ya, kalau nggak salah ya, yang Mazda RX-7 Veloce teman-teman, dari Fast and Furious ya. Itu cepet banget habisnya teman-teman. Itu yang gua pantau, yang gua lihat ya, di seluruh dunia ya teman-teman ini ya, kita ngomongin seluruh dunia ya. Bukan cuma Indonesia doang ya. Gue ngomongin di seluruh dunia. Itu yang gue pantau itu yang Veloce ya, Mazda RX-7 Veloce itu di Indonesia pun juga harganya udah agak-agak mulai naik nih ya, agak-agak mulai naik. Dan di seluruh dunia pun juga harganya sudah mulai naik sedikit gitu kan, karena memang stoknya sudah tidak banyak lagi. Itu banyak dibeli oleh kolektor teman-teman ya, banyak dibeli oleh kolektor. Jadi itu juga unpredictable juga teman-teman ya. Jadi semuanya tergantung pasaran di ininya, pasaran di luarannya teman-teman ya. Kayak apa nih? Apakah pembelinya suka dengan Veloce atau enggak gitu. Kalau suka sih bakal diborong gitu teman-teman. Jadi semuanya Tomica itu sebenarnya unpredictable. Cuma di sini gua kasih kisi-kisi aja ya. Tomica yang bagaimana nih yang bakal langka nih teman-teman ya kan.
Termasuk juga yang ini juga teman-teman, termasuk juga kalian juga mesti perhatiin yang mobil-mobil biasa ya, yang mobil-mobil biasa nih. Ya ini kebanyakan orang-orang yang kolektor ini kadang-kadang lebih sukanya kan beli mobil yang keren-keren ya. Contohnya yang misalnya Nissan R34 gitu kan, Nissan GT-R, R35 gitu-gitu ya, Lamborghini dan segala macamnya itu ya, kayak mobil-mobil sport lah segala macamnya itu ya. Nah ini yang perlu kalian perhatikan adalah Tomica itu ya, yang gue lihat, ketika dia mengeluarkan mobil-mobil seperti itu ya, yang banyak penggemarnya, Lamborghini, Nissan GT-R, dan apalagi ya, Toyota gitu-gitu ya, Toyota misalnya Toyota mobil sport ya, Toyota 86, ataupun mobil-mobil yang bentuk-bentuk sport gitu ya, misalnya ya. Yang gue perhatiin Tomica itu ketika mereka memproduksi mobil-mobil tersebut, itu mobil itu diproduksinya masif, banyak banget gitu, banyak banget ya teman-teman ya. Sampai akhirnya ketika kita beli dan kita beranggapan wah ini bakal kalau langka mahal nih, ternyata setelah beberapa tahun berlalu gitu kan, ternyata nggak langka teman-teman, di pasaran masih banyak gitu kan. Jadi Tomica pun melihat itu teman-teman. Takara Tomy juga melihat itu ya, ketika dia memproduksi satu mobil-mobilan, wah ini mobil-mobilan ini banyak penggemarnya nih, dia akan produksi banyak gitu-gitu ya. Dia akan produksi banyak supaya orang-orang bisa beli ya, dan dia juga mendapatkan keuntungan ya kan. Tetapi yang berbeda di sini adalah Tomica, ketika kalian membeli mobil-mobil biasa teman-teman ya, seperti contoh ya, mobil bis gitu ya, bis ataupun mobil mobil-mobil kayak mobil sampah gitu-gitu ya, atau mobil-mobil, kalau Tomica kan ada mobil ramen gitu-gitu ya. Ketika kalian membeli mobil-mobil kayak gitu ya, justru yang cepat langka itu adalah mobil-mobil yang kayak gitu teman-teman ya. Yang cepat langka itu adalah mobil yang mobil kayak truk, terus mobil kayak bis, taksi gitu ya, terus apalagi ya kayak mobil molen gitu-gitu ya. Dan termasuk juga mobil-mobil city car teman-teman ya. Justru yang cepat langka yang mobil-mobil kayak gitu. Kenapa? Karena memang yang gue tahu karena mobil tersebut juga nggak banyak penggemarnya. Jadi ketika Tomica produksi mobil itu gitu kan, akhirnya ada di pasaran dan para kolektor juga nggak banyak yang beli nih gitu kan. Misalnya gue beli deh gitu kan, gue beli satu gitu kan, tetapi kolektor lain tidak membeli. Akhirnya mobil tersebut discontinue, stop produksi, hilang dari pasaran. Yang punya cuma gua gitu kan, sedangkan kolektor lainnya tuh nggak ada yang punya gitu kan. Akhirnya yang punya gua ini menjadi harganya jadi naik, jadi tinggi gitu. Ya kayak gitu ya, kebanyakan ya. Nah jadi kalau kalian suka dengan Tomica, jadi jangan selalu membeli mobil-mobil yang kayak mobil sport gitu-gitu. Justru malah yang mobil sport kayak gitu diproduksi oleh Tomica itu lebih banyak teman-teman ya, lebih banyak. Dan gue kasih pengecualian di sini teman-teman ya, kasih pengecualian mobil sport Ferrari ya. Kalau Ferrari itu dia memang produksinya banyak, tetapi banyak juga penggemarnya teman-teman, lebih banyak lagi penggemarnya. Jadinya produksi banyak dan dibeli oleh kolektor juga banyak juga, akhirnya lama-lama habis teman-teman, cepat habisnya ya. Itu pengecualian ya, kecuali Ferrari ya. Kalau mobil Ferrari memang cepat habis teman-teman, apalagi yang versi limited color itu udah semakin mahal ya, yang Ferrari versi limited color. Ya jadi kesimpulannya gitu ya teman-teman ya. Jadi Tomica itu unpredictable ya teman-teman ya. Tomica itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kalau Tomica itu kebanyakan langkanya langka alami ya. Langka alami itu yang gue maksud adalah langka yang benar-benar dia mobil-mobilannya itu memang langkanya tuh setelah discontinue, setelah stop produksi dia baru langka gitu ya. Bukan dilangka-langkain gitu kan, bukan digoreng-goreng karena bukan langkanya bukan karena digoreng-goreng teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen main Tomica ya, jadi ya mesti sabar-sabar aja gitu kan. Mesti sabar-sabar aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli satu mobil gitu, itu nanti langkanya itu mungkin bertahun-tahun, bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi 1 tahun kemudian sudah langka gitu, bisa jadi 2 tahun kemudian sudah langka, atau mungkin bisa jadi 10 tahun kemudian baru langka teman-teman ya. Jadi kalau memprediksi Tomica itu agak-agak apa ya,
agak-agak ada gimana ya, agak-agak ribet sedikit gitu kan prediksi Tomica. Jadi kalian kalau misalnya nanya-nanya, Om ini bakalan langka nggak gitu. Nah kalau gue, jawaban gue adalah nggak bisa ditentukan teman-teman ya, nggak bisa ditentukan ya. Kecuali yang tadi tuh, yang gue sebutin tuh ya, yang seperti special color ataupun terus yang kedua ada tergantung mobilnya apa gitu kan. Mobilnya misalnya kayak inisial D yang versi-versi limited ya, ataupun yang versi limited teman-teman, misalnya limited dikeluarkan oleh Disney ya, atau misalnya limited dikeluarkan oleh kolaborasi dengan siapa gitu kan, dengan ya banyak lah ya kalau Tomica ya. Itu biasanya kayak gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah yaitu justru malah yang lebih banyak langka itu adalah mobil-mobil yang biasa teman-teman, dibanding dengan mobil-mobil yang sport yang banyak penggemarnya, dibanding yang itu ya teman-teman ya. Jadinya kalau mobil biasa itu kebanyakan ya yang punya sedikit teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya itu dia teman-teman ya pembahasan gue mengenai Tomica ya. Tomica soalnya banyak banget yang nanya ke gue, termasuk juga ada di komen di DM teman-teman ya, di DM. Dan thank you ya buat yang DM gue. Dan kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang Tomica juga boleh juga lewat DM juga, ataupun juga lewat komen di YouTube juga boleh, komen di Instagram juga boleh teman-teman. Nanti akan, kalau misalnya gue tahu jawabannya, gue akan pasti jawab ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan next mungkin ke depannya nih ya, besok atau lusa gue akan bahas mobil yang terbaru. Oke, thank you.